Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Office. Kali ini Ustazah Office akan melanjutkan materi tematik tema 2 subtema 1. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan materinya, yaitu yang berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, sudah siap semua anak-anak? Ustazah langsung mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini adalah ada beberapa contoh jenis-jenis kegiatan yang ada di Indonesia. Oke, kita akan langsung bahas satu-satu ya, Nana. Apa saja kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia berdasarkan bentang alamnya? Yang pertama ada pertanian dan peternakan. Daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Tanah yang subur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu anak-anak, sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani. Nah, yang ditanam petani itu ada berbagai jenis tanamannya. Ada padi, ada sayuran, buah-buahan. Nah, selain bertani, mereka juga berkegiatan sebagai peternak. Peternak apa saja? Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada burung. Nah, hasil pertaniannya itu biasanya dijual atau dikonsumsi oleh petani itu sendiri. Nah, ini adalah contoh kegiatan pertanian yang ada di Indonesia. Dari gambar ini mereka sedang menanam apa? Menanam padi. Oke, lanjut. Ini adalah contoh kegiatan peternakan. Ada peternakan ayam, kambing, dan sapi. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah kegiatan ekonominya, yaitu perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Ada 3 ya anak-anak ya, asin, payau, dan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan. Kalau payau berupa air tambak di daerah pesisir yang perairannya merupakan campuran air asin dan air tawar. Perairan tawar terdiri di atas sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Banyak sumber daya alam perairan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya, perikanan asin itu ada ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, dan garam. Kalau contoh perikanan air tawar, itu contohnya adalah ikan mas, ikan lele, dan gurami. Sedangkan kalau perikanan air payau, contohnya adalah ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. Ini contohnya. Kalau yang digambar ini contohnya apa, Nana? Ini adalah contoh perikanan air asin. Kenapa? Karena ini ada di laut. Ini adalah ikan tongkol yang dihasilkan oleh nelayan. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, dan membuat industri peralatan rumah tangga. Jadi anak-anak, ini adalah salah satu contoh kayu jati yang dihasilkan dari hutan. Nah, setelah ini kayu-kayunya ini diolah menjadi perabotan atau peralatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat adalah pertambangan. Di Indonesia juga banyak terdapat kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi. Contohnya seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan yang terakhir adalah batu bara. Hasil pertambangan ini dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar.
Nah, berikut ini adalah contoh wilayah yang digunakan untuk pertambangan. Seperti ini ya, anak-anak. Oke, lanjut. Yang keenam adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Kegiatan industri banyak terdapat di dataran rendah. Jenis-jenis industri yang bermunculan diantaranya adalah industri kecil, sedang, dan besar. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan industri. Nah, kalau kita melihat dari gambarnya ini termasuk salah satu contoh kegiatan industri besar. Kenapa? Karena kita bisa melihat alat-alatnya, alat-alatnya ini sudah menggunakan mesin. Nah, pengepakannya juga sudah menggunakan mesin. Nah, karena sudah modern dan canggih, disebut industri berskala besar. Lalu ada perdagangan. Selain perindustrian, kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah adalah perdagangan. Perdagangan di Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor dan impor. Nah, ini salah satu contoh kegiatan perdagangan. Tapi kalau dari gambar ini adalah perdagangan di dalam satu negara saja ya, tidak di luar negara. Nah, kemudian apa itu ekspor? Ekspor itu adalah kegiatan mengirim barang ke negara lain. Kalau impor adalah kegiatan menerima barang dari negara lain. Ingat-ingat ya, X mengirim, impor menerima. Baik anak-anakku, sekian penjelasan dari Ustazah Office. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.